Poligami itu yang katanya harus janda itu di mana kitabnya? Rasulullah itu berpoligami. Ada yang istri beliau itu janda, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini alhamdulillah saya bersama Al-Ustadz Tamimullah, dosen UIN Malang dan sekaligus pengasuh Ma'had At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sering diajukan di medsos saya, khususnya soal masalah kontroversi poligami. Beliau ini insya Allah adalah ustadz yang pakar di bidang ilmu poligami. Ustadz, ini saya mau tanya ya Ustadz, banyak sekali orang yang khususnya teman-teman saya sendiri lah, ini khususnya teman-teman saya itu anti poligami Ustadz, dengan alasan orang yang berpoligami itu sebenarnya menonjolkan nafsunya, bukan karena sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang ustadz yang ngomong bahwa dia itu mengikuti sunnah, itu katanya tidak sesuai, karena yang dicari itu perawan, bukan seperti apa yang dijalani Rasulullah, seperti itu Ustaz. Gimana tanggapan panjenengan Ustaz dengan komentar teman-teman saya sendiri ini Ustaz? Faisal tanya poligami. Jadi begini Faisal, Oke, Ustaz. yang perawan adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kemudian yang lain itu adalah janda. Iya. Terus kalau sekarang ada lelaki berpoligami mencari yang perawan, Iya. itu masalahnya di mana dan salahnya di mana? Kok moro-moro mengatakan tidak ikut sunnah Rasulullah, itu alasannya apa? Satu, Seperti itu. karena hakikat pernikahan kita ini merujuknya kepada Al-Quran dan Al-Haditsun Nabawi, kemudian juga merujuk kepada apa yang disampaikan oleh sahabat, ulama as-sabiqun al-awwalun atau ulama salaf, beliau-beliau yang lebih memahami tentang ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi itu sendiri. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, fankihu ma taba lakum, Minan nisa. menikahlah kalian semua, ma taba lakum minan nisa. Ma di sini bukan sesuatu terjemahannya, tapi wanita, karena di situ ada min bayaniyah setelah itu. Ma taba lakum minan nisa. Minan nisa ini menjelaskan ma yang ada di sebelumnya. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik bagi kalian atau untuk kalian. Seperti itu. Jadi ketika ngomong yang baik, ya yang baik bagi kalian yang bagaimana? Kalau kamu seleranya perawan, ya toh, monggo kamu cari yang perawan. Kalau kamu seleranya yang janda, ya monggo yang janda. Yang beranak, janda beranak juga monggo. Tidak ada larangan yang seperti itu. Justru Rasulullah ini menyarankan. Ini kan ayat ini kemudian ada hadis yang mempertegas terkait dengan memilih perempuan itu yang bagaimana. Ternyata di situ dalam hadis itu fakhtar bidzati din. Wanita itu dinikahi ada karena kecantikannya, ada karena nasabnya, ada karena pangkatnya, ada karena hartanya. Tapi semuanya itu adalah manusiawi. Cuma kemudian difilter itu dengan filter agama. Kamu boleh mencari yang cantik, boleh, tapi filter versi agama masuk apa enggak? Masuk, ya sudah, tidak apa-apa. Cantik dan agama masuk masalahnya. Tapi kalau ternyata ini cantik, tapi agama menolaknya, tidak sesuai, tidak bisa mengamalkan apa yang ada dalam agama,
ya sudah tidak usah dinikahi karena tidak lolos pada alat yang menjadi filternya. Begitu Faisal. Nah, tadi kembali ke persoalan yang dikomentari itu kan masalah tujuan dari poligami sebenarnya. Karena berpoligami kalau memang benar-benar mengikuti sunnah itu jelas bahwa tidak dilandasi oleh nafsu semata seperti itu, Pak. Nah, persoalan yang terjadi saat ini kan banyak oknum poligami katanya ini, Pak. Katanya itu justru hanya berjubah agama. Nah, seperti itu. Yang dipilih itu yang cantik-cantik. Nah, kalau dia mau mengikut sunnah ya harusnya yang sudah tua-tua, yang janda, wanita miskin misalnya seperti itu. Ini komentar yang saya dapatkan dari teman-teman saya sendiri. Saya baru menemukan justru dalil dari mulutnya Faisal. Ada orang menikah cari yang miskin-miskin, yang jelek-jelek, yang tua-tua. Saya belajar lama di pesantren nggak menemukan hadis suruh menikah yang jelek-jelek, yang miskin-miskin, yang tua-tua itu gimana? Itu udah ada itu. Kemudian sehingga kalau yang sedemikian itu dijadikan dalil sunnah, apa iya istrinya Rasulullah itu miskin-miskin, tua-tua, jelek-jelek? Awas, bahasa kamu malah menjelek-jelekkan istrinya Rasulullah. Jangan-jangan kamu malah bisa terlaknat dengan omongan ini, mendiskreditkan Rasulullah. Nah, ini adalah jelas apa yang dimaksud dengan hawa nafsu ya seperti ini, Pak. Pahami dulu kebenaran itu. Jangan kemudian asal ngomong tentang kebenaran. Artinya ngaji dulu lah. Jangan sok tahu dengan akal kamu. Seperti itu ya, Pak. Nah, gitu loh. Iya, dari tujuan poligami itu, Pak. Tujuan dari poligami. Oke, tujuan poligami. Sudah, kalau ngomong mengikuti perintahnya Allah sudah jelas. Di situ ada ayat poligami. Meskipun dalam ayat poligami di situ perintahnya adalah ibahah, boleh, yang tidak mengatakan tidak berhukum wajib dan juga tidak berhukum sunnah secara usul fikih. Ibahah. Jadi sigot amr dari kata fangkihu, angkah, yungkihu, angkih, itu sigot amrnya itu adalah bermakna ibahah. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah ini menganjurkan agar kita menikah. Maaf Ustaz, di ayat itu kan ada lanjutannya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berarti kan ada syarat untuk bisa berpoligami. Ketika memang tidak adil, ya satu saja. Itu sudah jelas, ngapain saya akan menjelaskannya sama kamu. Dan di situ juga bahasa adil kan banyak ditolak oleh kaum feminis. Masalahnya kamu kan memegang bahasa feminis. Adil itu versi feminis tidak pernah adil. Karena adil yang diminta oleh feminis harus ada keadilan cinta, selain dari keadilan nafkah atau ekonomi. Ya kan? Itu bahasa feminisme. Padahal itu sudah jelas hadisnya. Rasulullah sendiri kalau urusan cintanya, beliau mengakui tidak bisa adil dengan cintanya. Tidak adil dalam urusan cinta, termasuk dima'fu, diampuni. Dan itu pun yang tahu dengan urusan hati itu bukan istri-istrinya, tetapi adalah Allah dan orang yang menjalaninya. Saya mondok bertahun-tahun tidak bisa melihat hatinya orang. Yang aneh adalah istrinya Faisal misalnya menikah dengan Faisal, kok sudah menilai hatinya suaminya itu ternyata lebih cenderung ke A ke B. Cerdas sekali. Nah, itu cerdas atau sok tahu sebenarnya. Seperti itu ya Ustaz. Oke. Kalau jenengan sendiri Ustaz memilih berpoligami karena sunnah. Kamu kan masih saya bertanya tentang tujuan poligami. Iya, kan ini sudah banyak, ada dua jelas. Tadi. Tidaknya kemudian kamu mentah di sini. Bukan Ustaz. Orang-orang enggak, Pak. Baik Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Jadi selain dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis, ada lagi di situ juga anjuran agar kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah seperti selingkuh, membayangkan wanita lain, atau berzina, bahkan membeli daging mentah di beberapa titik.
Daging mentah yang mentah. dimaksud adalah tempat pelacuran. Baik Ustaz. Seperti itu. Nah, untuk menjembatani itu ada obatnya. Apa? Ya istrinya. Cuma kalau misalnya istrinya itu tidak bisa, bagaimana? Dalam kitab Raudatul Muhibbin fi Nushatil Mustaqin dijelaskan di situ ketika ada seorang suami, Iya, dia menikah dengan satu istri dan satu istri ini masih belum mampu menjaga keifahannya suami, nah, Ustaz. kesuciannya suami. Suami masih terjebak dengan maksiat-maksiat terus, maka dia dianjurkan agar berpoligami untuk meminimalisir itu. Oh, itu diantara tujuan. Di antara kenapa kok syariat poligami ini, hikmahnya diantaranya begitu. Terima kasih Ustaz. Paham. Dan itu masih banyak sebenarnya Ustaz ya. Nah, Di antara masih banyak tujuan-tujuan. gitu loh. Kamu kalau mau Oke, ngaji Ustaz. poligami tidak cukup. Insya Allah akan kita Semenit, lanjutkan 2 menit, di 3 menit podcast lagi. berikutnya bersama Al-Ustadz yang mulia Ustadz Tamim, Ustadz kita semua. Oke, itu saja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.